Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, ini ada pembahasan menarik lagi nih. Eh, ada yang bertanya tentang, Mas, hukum darah nyamuk, ya. Kalau umpamanya kita lagi sholat, di pertengahan sholat, itu kita nyeplek nyamuk gitu ya, mukul nyamuk yang itu gigit tangan kita atau leher kita, ya. Kemudian ada darahnya. Darahnya ini hukumnya apa? Najis atau enggak? Taib. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelumnya kenapa sih kok sampai kita itu harus bertanya tentang darah nyamuk itu najis atau tidak? Karena apa? Di antara syarat sahnya sholat itu teman-teman, ya, itu adalah, ya, suci, ya, dari najis dan juga dari hadas. Jadi orangnya suci dari hadas untuk apa namanya, bagian tubuhnya, kemudian pakaiannya, terus juga tempat sholatnya itu harus suci dari najis. Nah, jadi kalau umpamanya ini darah nyamuk itu najis, maka sholatnya nggak sah dong, gitu kan. Tapi kalau umpamanya ternyata nggak najis, ya, berarti sholatnya sah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, di sana itu mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang, ya, itu membunuh kutu atau nyamuk atau semisalnya, ya, kemudian itu bisa mengotori bajunya, badannya, sela-sela jarinya, ya, dengan darahnya, ya, maka dikatakan di sana bahwasanya menurut Al-Imam Al-Mutawalli, ya, itu harus diperinci. Kalau umpamanya darahnya itu banyak secara urf, urf itu budaya masyarakat sekitar. Jadi menurut masyarakat sekitar itu adalah darah yang banyak, berarti teman-teman itu najis, ya. Tapi kalau itu sedikit, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini? Ada yang mengatakan tetap najis, ada yang mengatakan ma'fu anhu. Apa itu ma'fu anhu? Dimaafkan, ya. Jadi kalau umpamanya cuma satu nyamuk ceples gitu ya, kemudian ada darahnya dikit, ya, itu masih ma'fu anhu. Tapi kalau umpamanya ada puluhan nyamuk ngumpul gitu ya, mungkin karena jarang mandi gitu ya, habis itu akeh nyamuk terus diceples mati semuanya, mungkin itu darahnya dikatakan banyak, maka najis dan harus dibatalkan sholatnya, kemudian wudhu lagi, kemudian dibersihkan, disucikan itu apa najisnya, terus sholat, ya. Itu seperti itu teman-teman. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasannya enggak najis, ya, entah itu sedikit atau banyak enggak najis. Kenapa? Ya, dikiaskan dengan lalat. Nah, nyamuk itu kan serangga, lalat juga serangga. Dan lalat itu dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diceritakan di sana, ya, ketika ada lalat yang itu masuk ke tempat minum kita atau makan kita, itu boleh untuk dimasukkan gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu makanan kita, minuman kita nggak selalu dingin, ada kemungkinan panas yang itu bisa membuat mati si lalat. Kalau umpamanya makanannya, minumannya itu boleh kita konsumsi, berarti kan suci bangkai lalat tersebut. Nah, kalau umpamanya bangkainya saja suci, maka berijtihad para ulama yang mengatakan boleh atau tidak najis tersebut, bahwasanya darahnya itu juga suci, ya, darah serangga. Nah, wallahu taala alam, tapi lebih hati-hatinya, lebih baik menghindari, entah itu sedikit ataupun banyak, ya, maka lebih baik kita hindari. Kalau memang ada darah nyamuknya, ya, maka kita hindari untuk memakai pakaian tersebut. Tapi kalau umpamanya di pertengahan sholat ada nyamuk, kita hindari untuk memukul nyamuk tersebut, ya. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.